Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Faizah, domisili Jakarta Selatan, lulusan S1 Kesehatan Masyarakat. Saya memiliki minat yang tinggi di bidang administrasi dan pengelolaan data. Semasa kuliah, saya alhamdulillah aktif sebagai pengurus organisasi. Saya menjabat sebagai sekretaris selama 3 tahun. 1 tahun sebagai sekretaris umum Badan Pengurus Harian dan 2 tahun sebagai sekretaris bidang. Pengalaman tersebut membuat saya terbiasa dalam pengelolaan dokumen, mulai dari proposal, laporan, surat menyurat kepada lembaga atau stakeholder penting, notulensi, pencatatan inventaris yang tersusun rapi, bagaimana administrasi tetap berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Selain menaruh minat di bidang administrasi, saya juga memiliki ketertarikan yang tinggi di bidang komunikasi, edukasi, konten digital, dan kreativitas. Semasa kuliah, orang-orang di sekitar saya dan teman-teman saya notice kemampuan saya di bidang public speaking. Oleh karena itu, saya beberapa kali ditunjuk sebagai MC, moderator, narasumber, dan icebreaker di beberapa acara. Contohnya di bulan Januari lalu, beberapa bulan setelah kelulusan kuliah saya dipercaya oleh adik-adik Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat UHAMKA untuk menjadi narasumber dalam kegiatan latihan kepemimpinan dasar. Kemudian di bulan April, saya ditunjuk sebagai moderator dalam seminar nasional pencegahan hipertensi yang diadakan oleh Hima Kesmas UHAMKA, yang di situ saya menjadi moderator dalam 3 sesi. Di kegiatan itu saya mendapatkan sertifikat sebagai moderator dengan 2 SKP dari Persatuan Kesehatan Masyarakat Indonesia. Lalu di bidang kreativitas, saya memiliki hobi sejak kecil, yaitu merajut, terus hand lettering, dan juga journaling. Setelah lulus kuliah, saya mengisi waktu luang saya dengan menjadi admin Instagram yang bertanggung jawab dalam mengelola akun Instagram dan membuat konten digital. Selain itu, saya juga menjadi guru mengaji TPA untuk anak-anak SD dan SMP. Dari 2 kesibukan ini, saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, yaitu musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, di mana saya harus disiplin terhadap waktu, terus juga konsisten dengan tugas harian saya, menetapkan deadline, menetapkan jadwal, terus komunikasi yang efektif bagaimana, dan juga koordinasi tim. Motivasi saya mengikuti internship di Gistar Telkom adalah selain saya ingin merasakan ritme atau alur bekerja di kantor, saya juga ingin belajar sistem bekerja di kantor yang rapi dan terstruktur. Terus saya juga ingin mengembangkan keterampilan saya di bidang administrasi yang lebih profesional. Oleh karena itu, saya berterima kasih sekali kepada Telkom yang sudah membuka peluang untuk mendaftar magang untuk fresh graduate seperti saya untuk mendaftar di sini. Saya berkomitmen untuk menghasilkan hasil kerja yang detail, terorganisir, dan bisa diandalkan untuk mendukung operasional tim. Oke, proyek paling menarik yang pernah saya lakukan. Sebenarnya banyak, tapi karena saya melamar di bidang administrasi, saya ngejelasin yang selinear aja ya. Yaitu saat saya menjadi sekretaris di acara puncak di organisasi yang saya geluti. Jadi waktu kuliah, saya mengikuti organisasi pimpinan komisariat IMM UHAMKA, yang di situ saya menjabat sebagai sekretaris umum. Nah, di organisasi ini, di IMM ini, kita mengadakan acara, yaitu acara semacam latihan kepemimpinan dasarnya PKIMM. Dan di situ, saya merangkap sebagai 3 jabatan, yaitu sekretaris umum, sekretaris pelaksana di acara tersebut, dan juga sekretaris of training atau fasilitator di acara tersebut. 3 jabatan. Karena ini acara besar juga, dalam pemberkasan dan pengelolaan dokumennya lebih detail, lebih banyak, lebih numpuk dibanding acara-acara lain. Karena acara ini ya sekali lagi termasuk acara besar, acara puncak. Di situ saya mengelola dokumen, terus meliputi surat-surat, proposal, laporan, term of reference, inventaris, dan pengarsipan, dan lain-lain. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar ya, walaupun ada kekurangannya juga tentunya dalam segala hal. Tapi saya mendapatkan banyak sekali pelajaran yang sangat berharga dari proyek tersebut, dari kegiatan tersebut, yaitu manajemen waktu, terus juga komunikasi yang efektif, koordinasi tim, terus bagaimana kita memimpin, leadership, terus juga menetapkan jadwal atau deadline, dan tetap konsisten dengan si jadwal atau deadline yang kita tetapkan ini. Next, tools yang biasa saya gunakan, karena di bidang administrasi, saya menjelaskan tools yang berkaitan dengan administrasi. Yang pertama, Microsoft Word. Untuk ratingnya 9/10. Saya nggak bisa mengatakan bahwa saya sudah expert di Microsoft Word, tapi saya memiliki minat yang tinggi dan interest, suka explore di Microsoft Word. Waktu saya menjadi sekretaris, saya beberapa kali mengajari sekretaris-sekretaris bidang saya yang saya pimpin bagaimana sih cara kita membuat proposal, membuat surat, membuat dokumen, itu tetap mengefisienkan waktu dengan menggunakan shortcut yang ada di Microsoft Word.
Dan saya juga beberapa kali melakukan problem solving dalam dokumen yang dibuat oleh rekan-rekan saya. Misalkan mereka ada kendala di dokumennya, terus habis itu saya settingnya bagaimana, dan alhamdulillah bisa. Terus Google Workspace 9/10. Waktu saya pengerjaan skripsi, saya mengambil penelitian kuantitatif sehingga saya tidak lepas dari pengelolaan data dan juga Google Workspace. Di Google Workspace ini saya mengandalkan Google Form untuk pengisian kuesioner peserta yang di situ saya kelola di Google Spreadsheet-nya. Dan ini mengantarkan saya kepada tools selanjutnya, yaitu SPSS 8/10. Karena penelitian saya kuantitatif, saya mengelola data kuesioner, mengelola respon kuesioner dari responden itu di SPSS. Dan saya juga menjadi mentor buat beberapa teman saya dan juga dating-dating saya bagaimana cara mengelola data di SPSS, dan alhamdulillah saya bisa menjelaskan dengan baik. Tools selanjutnya Microsoft Excel 7/10. Karena terus terang menurut saya Microsoft Excel lebih challenging dibanding tools-tools lainnya. Sampai saat ini saya juga masih belajar formula-formulanya, rumus-rumusnya. Tools selanjutnya Canva 10/10. Karena saya merasa mampu dan fleksibel dalam menggunakan Canva. Mungkin karena saya memiliki minat yang tinggi di bidang kreativitas. Beberapa kali saya membuat karya itu tidak menggunakan template, tapi saya membuat template itu sendiri. Dan pengalaman saya sebagai admin Instagram itu juga mengharuskan saya dalam mengedit atau mendesain. Dan tools yang biasa saya gunakan yaitu Canva. Saya membuat flyer, saya membuat poster, saya membuat daftar price list supaya eye-catching di mata klien atau customer. Sekian video resume dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga kepada Telkom yang sudah membuka peluang pendaftaran magang kepada fresh graduate seperti saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!